Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya web scraping menggunakan Puppeteer. Di video kali ini kita akan menggunakan sebuah library yang bernama Puppeteer dan Node.js. Jadi di web scraping menggunakan Puppeteer ini akan saya jadikan sebuah playlist. Jadi buat Anda yang ingin menonton playlistnya nanti silahkan klik link di deskripsi. Jadi kita akan membahas tentang beberapa buah topik. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana caranya membuat screenshot dari sebuah website atau mengambil screenshot dari sebuah website. Lalu bagaimana caranya membuat PDF, caranya klik button, caranya mengisi form. Jadi yang pertama-tama kita akan pelajari yaitu apa sih itu Puppeteer. Puppeteer itu adalah sebuah library yang memberikan kita kemampuan untuk mengontrol headless Chrome. Nah, headless Chrome ini apa sih? Jadi Chrome yang tidak memiliki user interface. Jadi kita itu bisa menjalankan Chrome tapi tidak ada user interface-nya, seperti mengontrol Google Chrome gitu. Jadi kita bisa otomatisasi proses-proses testing, misalkan saja ketika mengisikan form, mengeklik button, lalu submit, lalu membuat screenshot, buat file PDF, dan masih banyak lainnya. Jadi seperti buat bot gitu. Kemudian apa sih yang dibutuhkan? Jadi untuk mengikuti tutorial ini Anda perlu Node.js yang versi LTS, jangan yang versi current ya. Jadi pada saya membuat video kali ini, versi LTS-nya itu adalah versi 16.14.0. Silahkan pilih yang LTS. Kalau yang current itu kadang-kadang ada sesuatu yang bug, tapi dia itu memang ada semua fitur terbaru. Tapi yang LTS ini sangat direkomendasikan. Kemudian untuk mendownloadnya tinggal Anda pergi ke page nodejs.org, lalu silakan pilih versi LTS. Jadi Node.js, cari aja di Google seperti ini, silakan klik ini, lalu silakan download yang LTS, kemudian tinggal diinstal seperti biasa, tinggal di next saja. Kemudian sekarang kita akan membuat project baru terlebih dahulu, lalu kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuka browser dengan menggunakan Puppeteer. Jadi kita bisa buka command prompt terlebih dahulu di sini, lalu silakan ketikkan make dir. Saya akan membuat sebuah directory baru bernama misalkan saja bot1 gitu, atau bot aja, lalu enter. Maka di sini dia itu akan membuat sebuah folder baru yang bernama bot. Setelah itu kita pindah directory terlebih dahulu ke bot. Lalu di sini silahkan ketikkan npm. Lalu di sini kita buka dulu di Visual Studio Code deh. Setelah terbuka seperti ini, bisa Anda perhatikan bahwa foldernya ini masih kosong. Untuk bisa menginstal library kita membutuhkan sintak npm init. Jadi kita membuat project baru npm init garis y gitu. Jadi kita itu nggak perlu ngisikan deskripsinya. Kalau kita pakai npm init aja, isi deskripsinya misalkan aja nama projectnya apa, lalu siapa pengembangnya dan lain-lain. Di sini kita sudah memiliki sebuah package.json. Sekarang kita bisa menginstal package yang ada di npm. Jadi salah satu contohnya itu adalah Puppeteer. Untuk menginstalnya kita bisa cari Puppeteer. Nah, di sini ada di GitHub-nya, kita bisa menginstalnya dengan menggunakan yarn ataupun dengan menggunakan npm seperti ini. Nah, perlu diperhatikan jika Anda menginstal pertama kali, Anda perlu mendownload Chromium dulu. Jadi secara otomatis dia itu akan mendownload ya. Jadi ketika kita menjalankan yarn add atau npm install seperti ini, dia itu akan mendownload Chromium. Kemudian kita bisa jalankan terlebih dahulu di sini. Kita salin dulu ini yarn add-nya, lalu pas tekan di sini. Jika di laptop Anda atau PC Anda itu agak sedikit lama, jadi silahkan ditunggu dulu karena ukuran downloadnya ini cukup lumayan ya, sekitar 280 MB. Baik, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal Puppeteer-nya. Jadi kalau kita buka di Visual Studio Code, di sini bakalan ada node modules dan package.json. Jadi package.json-nya itu ada Puppeteer. Kemudian kita akan membuatkan sebuah file JavaScript baru yang bernama misalkan saja index.js gitu. Nah, di index.js ini kita akan membuat codingan Puppeteer-nya. Kemudian jika kita buka lagi slide-nya, lalu kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menggunakan browsernya. Yang pertama kita harus import terlebih dahulu library-nya dengan cara seperti ini, yaitu ada console Puppeteer, require library Puppeteer. Kemudian kita buka browsernya dengan cara seperti ini ya. Jadi kita akan buatkan sebuah konstanta browser dulu, lalu kita buka browsernya dengan cara await Puppeteer launch. Nah, perlu diperhatikan di sini di Puppeteer ini sebagian besar itu fungsinya itu adalah asynchronous. Jadi dia itu kita tidak tahu berapa waktunya untuk dia itu
buka browser gitu. Kalau di sini itu kan ada keyword await-nya, artinya itu kita akan menunggu sampai browsernya itu akan berjalan gitu. Nah, inilah fungsi dari await ini. Kalau misalkan Anda nggak pakai await ini, dia itu akan berjalan. Ini dia itu akan dieksekusi ini codingannya ini, tetapi dia itu sudah jalan ke bawah codingannya gitu. Jadi kita nggak nunggu lagi satu ini. Nah, bagusnya itu kita akan menunggu, karena kalau misalkan Anda nggak nunggu pakai keyword await ini, sudah buka page misal gitu, jadinya akan ada error gitu. Makanya kita harus pakai await ini. Kemudian kita akan coba dulu, yaitu kita akan import terlebih dahulu. Di sini kita akan jadiin 2 aja ya sini ya. Oke, seperti ini. Yang pertama harus dilakukan adalah kita import terlebih dahulu, jadi pakai const puppeteer. Pakai const puppeteer, lalu kita require dulu puppeteer-nya. Kemudian kita bisa buatkan sebuah function, misalkan saja buka browser. Lalu di sini itu kita bisa buka browsernya dengan cara const browser. Kita buat variabel baru, kita buat konstanta baru namanya browser. Lalu di sini isikan await, lalu puppeteer dan launch untuk buka browsernya. Kemudian untuk menutupnya kita tinggal await di sini, tunggu sampai browsernya nutup. Oke, jangan lupa Anda eksekusi juga ininya, fungsinya biar dia itu bisa berjalan. Jadi pakai buka browser. Kita bisa cek apakah dia itu bisa dieksekusi atau tidak. Kita bisa isikan di sini console.log buka browser gitu misal. Lalu di sini silakan buka terminalnya, new terminal, maka dia itu akan buka command prompt terlebih dahulu. Di sini kita akan jalankan komennya itu node index.js. Jadi dia itu akan menjalankan file index.js yang ada di sini. Kalau kita enter di sini. Oke, ini kita kekurangan asing di sini. Jadi katanya dia itu await ini hanya boleh digunakan di asing aja, di function yang ada asingnya. Jadi kalau kita jalankan lagi ulang, jadi tinggal pakai tanda panah atas ya, biar bisa keluar seperti ini. Maka dia itu sudah membuka browsernya lalu menutupnya. Nah, begitulah caranya untuk membuka dan menutup browser. Gimana sih caranya untuk membuka browser tapi UI-nya itu ada gitu. Nah, di sini kita perlu di sini kita bisa isikan sebuah parameter yang bernama headless false. Kalau headless-nya dijadikan false, maka dia itu akan membuka browsernya. Kalau saya misalkan saja comment ini close-nya, lalu saya akan jalankan node index gitu. Kalau misalkan .js-nya ini nggak perlu ya, kalau karena dia itu JavaScript bisa juga seperti ini, maka dia itu akan membuka browser seperti ini. Nah, ini itu Chromium-nya. Kemudian kalau kita simpan seperti ini, jadi dia itu akan buka browser selalu di close dulu gitu. Kalau kita node index lagi, maka dia itu akan buka lalu untuk browsernya secara cepat. Kemudian ada juga parameter lain yang namanya DevTools. Jadi kalau kita isikan DevTools di sini jadi true, maka dia itu akan membuka Chrome DevTools ketika dijalankan. Kalau kita komen terlebih dahulu di sini, lalu node index, maka dia itu akan membuka Chrome DevTools di sini. Nah, apa sih gunanya itu? Gunanya adalah kita bisa lebih mudah untuk mengawasi bahwa dia itu sedang ngapain itu, apakah sudah benar apa tidak gitu. Jadi untuk sekarang saya akan hapus dulu ini, atau kita duplikat dulu, kita komen dulu seperti itu. Setelah itu kita bisa pergi ke sebuah page. Caranya itu adalah lalu di sini kita akan buka page baru. Caranya adalah kita buat sebuah konstanta yang berisikan page. Jadi page-nya ini kita isikan dengan await lalu browser, karena dia itu di browser, kita isikan new page, jadi dia itu akan buka halaman baru. Kalau misalkan kita komen ini lalu kita simpan, lalu kita buka sebuah situs, misalkan saja kita buka google.com gitu, jadi kita bisa await page yang sudah kita buat tadi .go to, artinya pergi ke sebuah URL, misalkan saja HTTPS, harus pakai HTTPS-nya ya. Misalkan saja google.com. Kalau kita simpan lalu kita jalankan node index di sini, maka dia itu akan membuka google.com seperti ini. Kalau kita jangan isikan DevTools ini deh, kalau kita close lagi ini, saya akan kecilkan dulu fontnya seperti itu ya. Lalu node index lagi,
maka dia itu akan membuka situs google.com seperti ini. Kemudian gimana sih caranya mengambil screenshot? Misalkan saja Anda ingin mengambil screenshot dari page google.com. Jadi caranya itu adalah dengan pakai await lalu paste.screenshot. Jadi kita itu menunggu sampai dia itu nge-screenshot speednya. Kalau Anda nggak pakai await di sini, jadi dia itu bisa kapan aja dia screenshot gitu. Misalkan saja di bawah sini Anda minta dia buat PDF lalu buat sebuah file gitu misal. Jadi dia itu akan jalan ke bawah gitu tanpa kalau nggak ada keyboard await-nya ini. Jadi kalau untuk buat screenshot kita perlu yang pertama itu adalah page-nya, lalu kita .screenshot pakai functionnya dari Puppeteer-nya. Kemudian kita isikan nama filenya dan path-nya di sini. Jadi misalkan saja kita isikan di sini await lalu paste.screenshot, kita masukkan di sini. Yang pertama itu adalah path-nya. Jadi misalkan saja kalau Anda ingin menyimpan di luar saja, tinggal Anda isikan nama filenya, misalkan saja google.png. Jangan lupa diisikan path di sini, lalu simpan. Kemudian kalau kita close-nya ini di uncomment, kalau kita jalankan node index gitu, maka dia itu akan menunggu page-nya berhasil di load dan nge-screenshot Google-nya ini. Kalau kita buka di sini, maka dia itu akan muncul seperti ini. Nah, secara default ukuran dari Puppeteer ini adalah 800 x 600 pixel. Jadi Anda itu mendapatkan gambar yang kecil seperti ini. Kalau misalkan Anda ingin besar, Anda bisa setting viewport-nya. Caranya itu adalah kita di page ini, jadi page.set viewport, kita bisa isikan di sini misalkan saja width-nya itu 920, lalu height-nya itu 1080, dan di scale factor-nya itu 1. Lalu kita simpan, lalu kita jalankan lagi node index-nya, maka dia itu akan membuka full screen Google Chrome. Jadi layar saya di sini adalah 1920 kali 1080. Kalau kita buka di sini, maka dia itu akan screenshot google.com berukuran 1920 kali 1080. Kemudian inilah bagaimana sih caranya membuat screenshot. Misalkan saja Anda ingin membuat sebuah folder di sini yang namanya screenshot gitu. Lalu Anda ingin memasukkan screenshotnya itu ke sini. Caranya itu adalah kita bisa gantikan path-nya di sini pakai titik garis miring gitu. Artinya itu dia itu dimulai dari si index ini, filenya yang ini. Kemudian kita pindahkan ke screenshot seperti itu. Lalu kita akan beri nama google.png. Kalau kita simpan lalu jalankan node index lagi, maka kita tunggu dulu sampai page-nya berhasil di load. Dia itu akan tersimpan di sini filenya. Nah, seperti itu caranya kalau Anda ingin menyimpannya di dalam folder.